Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikir Renaldi dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perpajakan. Saya dibantu oleh kedua teman saya, Evan Danang Prakoso dan Sheila Trinatari. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip perpajakan. Di prinsip perpajakan dibagi menjadi dua cabang. Pertama adalah prinsip positif. Nah, di sini prinsip positif menjelaskan tentang biaya kesejahteraan dari pajak. Nah, pajak merupakan tempat untuk memberikan subsidi terhadap masyarakat. Jadi dengan penarikan pajak akan memberikan subsidi terhadap masyarakat. Nah, poin kedua dari prinsip perpajakan adalah kebijakan oleh pajak. Yang pertama adalah kriteria keadaan pemungutan pajak. Nah, di sini pemungutan pajak tidak boleh menjadi beban pajak berlebih, karena jika terjadi beban pajak berlebih akan mengakibatkan ketidakmauan masyarakat untuk membayar. Yang kedua adalah masalah penanggungan pajak. Nah, dalam masalah penanggungan pajak, pemerintah harus memberikan pekerjanya sebuah kepercayaan yang penting, karena jika tidak adanya kepercayaan oleh pemerintah akan terjadi korupsi. Nah, yang kedua adalah pergeseran pajak. Di pergeseran pajak pertama adalah poin satuan pajak yang ditempatkan pada supplier. Nah, ketika satuan pajak yang ditempatkan oleh supplier, ketika titik keseimbangan berada di P bintang dan Q bintang, supplier dan demand berpotongan. Nah, di saat ini terjadi harga keseimbangan. Nah, akan tetapi ketika P bintang turun menjadi P demand, di sini merupakan keuntungan oriented dari supplier, karena di sini supplier belum terkena pajak. Nah, tetapi ketika P bintang naik kepada P demand dan Q bintang turun menjadi Q aksen, di sini pajak dikenakan terhadap supplier. Yang kedua, satuan pajak yang ditempatkan oleh demander. Nah, ketika satuan pajak ditempatkan oleh demander, P bintang dan Q bintang berpotongan dengan kurva supply dan demand. Nah, di saat kurva supply dan demand ini berpotongan, titik inilah yang menjadi keseimbangan di kurva ini. Nah, di saat P bintang turun terhadap P demand, Q bintang juga turun menjadi Q aksen. Nah, ketika ini naik menjadi P bintang menjadi P supplier, demander akan turun karena terkena oleh pajak. Ya, saya akan menjelaskan pajak supplier versus pajak demander. Di sini hukum penawaran dan permintaan menjadi penentu pajak. Ketika supplier dan demander berpotongan terhadap titik P bintang dan Q bintang, itu merupakan titik keseimbangan awal antara supplier dan demander. Nah, akan tetapi ketika supplier terkena pajak, demander akan juga terkena pajak. Nah, ini di dalam kurva ini membandingkan apakah benar supplier kah yang harus mendapatkan pajak, apakah demander yang mendapatkan pajak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elastisitas dan insiden pajak. Di sini ketika elastisitas demand naik, kuantitas barang akan turun, dan ketika elastisitas demand naik, pajak juga akan naik. Nah, di sini antara supply dan demand terjadi perpotongan sehingga menimbulkan titik P bintang dan Q bintang. Nah, di saat demand elastisitas itu berpotongan dengan kurva supply, mengakibatkan kuantitas barang akan turun. Nah, di saat demand elastisitas berpotongan dengan pajak, pajak di sini akan naik. Dan ketika demand elastisitas berpotongan dengan harga juga akan naik. Tapi sebaliknya, jika demand inelastisitas berpotongan dengan Q bintang, Q akan turun. Dan demand inelastisitas berpotongan dengan pajak akan naik. Dan ketika demand inelastisitas berpotongan terhadap harga juga akan naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persediaan elastis sempurna dan inelastis sempurna. Nah, ketika elastis sempurna,
kurva supply akan menjadi horizontal. Nah, di saat ini ketika demand berpotongan terhadap supply, harga yang ditentukan adalah P bintang dan P demand. Nah, tetapi ketika demand terkenakan oleh pajak, Q bintang akan turun terhadap Q aksen dan harga akan naik menjadi P supply. Dan yang kedua, inelastisitas sempurna. Nah, ketika ini kuantitas barang akan menjadi vertikal. Dan di sini ketika supply barang berpotongan dengan demand, harga awal adalah P bintang dan P supply. Nah, tetapi ketika demand terkenakan oleh pajak, demand akan turun menjadi titik baru, yaitu berada dalam P demand. Nah, dalam ini kuantitas barang tidak terpengaruh sama sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irfan Adam Prakoso. Nama saya Irfan. Saya akan menjelaskan tentang pergeseran dalam pajak. Di sini dimaksudkan dalam harga demander dibayar untuk harga pemasok. Dimaksudkan bahwa dalam pergeseran dalam beban pajak itu kelompok lain berpengaruh dalam kita dalam pasar itu mempengaruhi beban sebuah pajak. Jadi kelompok lain mempengaruhi pajak yang kita keluarkan. Nah, di sini dengan rumus PD bintang min P dibagi Hi1 min Hi absen. Di sini dimaksudkan bahwa P itu adalah beban pada rumah tangga, sedangkan P bintang dikurangi PS itu adalah beban yang dibebankan pada pemasok. Nah, selanjutnya sedangkan Hi bintang dikurangi Hi absen itu adalah perubahan kuantitas yang dipertukarkan tanpa mengubah sebuah rasio. Nah, selanjutnya tentang grafik biaya kesejahteraan pajak. Di sini garis vertikal adalah P atau kita kenal dengan price atau harga, sedangkan garis horizontal itu adalah Q atau quantity. Di sini mula-mula Q absen berubah menjadi Q bintang. Nah, pergeseran ini disebabkan oleh perpotongan dari supplier baru dan kurva permintaan. Maka dari itu P absen bergeser ke P bintang, sehingga supply itu berpengaruh terhadap pajak, atau kata lain supply ditambah dengan pajak sehingga menemukan titik baru, yaitu titik keseimbangan dalam biaya kesejahteraan pajak. Selanjutnya ialah pajak lumsum. Pajak lumsum di sini menghilangkan kelebihan beban pajak. Dimaksudkan bahwa pajak lumsum itu adalah pajak yang dibebankan kepada konsumen terhadap membeli barang tersebut. Contohnya ketika kita membeli mobil di luar negeri, nah otomatis pajaknya lebih besar kan. Nah, pajak yang lebih besar itu yang kita peroleh dari mobil luar negeri itu yang dimaksud pajak lumsum. Sehingga dalam pajak lumsum ini konsumen yang kurang mampu itu banyak dirugikan. Jadi pajak lumsum hanya menguntungkan oleh orang yang lebih mempunyai ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu kelebihan dalam beban sebagai biaya pajak. Di sini dimaksudkan bahwa ketika kurva pemasokan inelastis sempurna, maka kuantitas ditukar tidak berpengaruh terhadap pajak, menyebabkan tidak adanya kelebihan beban pajak. Selanjutnya kelebihan beban dan pilihan individu, yaitu terjadi pengambil pajak. Di sini dimaksudkan bahwa individu mengalami hambatan konsumsi. Otomatis ketika beban pajak kita bertambah, individu juga akan mengurangi konsumsinya, sehingga individu akan cenderung lebih saving atau lebih menyimpan daripada mengkonsumsi barang-barang yang dia butuhkan. Karena
pajak lebih besar daripada pendapatan yang dia peroleh. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sheila Trinatari. Saya Sheila Trinatari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fikir Hanadi dan Irfan Dadang Prakoso. Di sini saya akan menjelaskan tentang inelastis pasokan tenaga kerja, meminimalkan beban berlebih pada pajak, dan tentang tambahan biaya pada pajak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang inelastis pasokan tenaga kerja. Di sini kurva permintaan yang inelastis berarti tidak adanya beban berlebih pada pajak di pasar tersebut. Ini dikarenakan kalau individu tidak akan merubah kuantitas permintaannya dalam kondisi apapun. Dan dengan ada pajaknya pula, pelaku tidak akan mengubah pola konsumsinya. Pola konsumsi mereka berubah itu dikarenakan adanya kekurangan pendapatan. Dan kekurangan pendapatan itu akan berefek pada dengan kata lain efek dari kekurangan pendapatan itu mereka akan mengubah barang yang biasa mereka konsumsi dengan barang yang sejenis tetapi harganya lebih murah dan harganya lebih terjangkau. Di sini ada kurvanya, bisa dilihat. Di garis horizontal ada barang X dan di garis vertikal ada barang Y. Di sini kurva X1 dan Y1 itu barang yang biasa mereka konsumsi sebelum terkena pajak. Dan ketika Y dikenakan pajak, maka konsumsinya akan menurun sebesar Y2, tetapi X1-nya akan X-nya akan tetap sebesar X1. Dan alternatif lain dari dia dikenakan pajak, maka konsumsi X-nya akan diturunkan pula sebesar Y2 dan X2. Dan kurva 90 derajat ini atau UO ini berarti individu bisa mengkonsumsi barang yang biasa mereka konsumsi dengan tidak mempedulikan adanya efek substitusi atau apapun itu. Yang kedua adalah reaksi kenaikan pajak. Reaksi kenaikan pajak pada pasokan tenaga kerja ini bisa memungkinkan dua kemungkinan. Yang pertama individu akan cenderung malas untuk bekerja karena pajak yang lebih tinggi terhadap pendapatan mereka tetap, otomatis pendapatan mereka berkurang. Yang kedua, individu memiliki kekurangan pendapatan dan akan cenderung menambah pendapatannya dengan bekerja lebih keras. Ini berikut adalah kurvanya. Di kurva horizontal ada lecture atau unit tenaga kerja dan vertikalnya ada income atau pendapatan. Di sini kurva A adalah kondisi di mana seharusnya tenaga kerja mendapatkan income sesuai dengan jam tenaga kerja yang mereka ambil atau jam 16 jam dengan pendapatan sebesar A atau I2. Tetapi perusahaan memaksa mereka dengan jam kerja sebesar 16 jam, tetapi pendapatan mereka hanya mendapat uang sebesar I1. Dan ini adalah yang mereka harapkan ketika masih adanya pajak. Mereka cenderung mengurangi waktu bekerjanya sebesar 14 jam dari tadinya 16 jam, tetapi mereka mempunyai pendapatan sebesar I2 atau yang lebih tinggi. Topik yang kedua adalah meminimalkan beban berlebih pada pajak. Di sini yang pertama ada biaya marginal pengeluaran barang pabrik. Di sini artinya pajak awalnya adalah pajak itu utamanya adalah untuk pendapatan pemerintah. Dan itu pendapatan pemerintah yang paling besar kan. Nah itu tetapi dalam semisal
karena adanya pajak, maka harga-harga barang pokok atau barang-barang yang lainnya akan melonjak. Otomatis individu akan cenderung mengurangi konsumsi mereka terhadap barang tersebut. Tetapi pemerintah ingin dengan adanya pajak barang-barang tersebut tetap dikonsumsi dalam kuantitas yang banyak gitu. Jadi dengan ada misalnya motor, pemerintah ingin motor dengan adanya pajak motor tuh tetap dibeli gitu dengan dibeli dengan masyarakat. Tetapi dengan adanya motor berarti pengeluaran individu akan bertambah juga pada pengeluaran bensin yang mereka keluarkan untuk barang tersebut, untuk motor tersebut. Nah, dari bensin tersebut pemerintah dan dari bensin tersebut individu akan cenderung memikir dua kali untuk beli motor tersebut. Tetapi dengan adanya subsidi dari pemerintah, subsidi BBM dari pemerintah, maka masyarakat cenderung akan membeli barang tersebut. Jadi mungkin akan berkurang tapi sedikit, berkurangnya sedikit dari yang awal, tapi tidak sampai melonjak turun penjualannya. Ini dan teori yang kedua adalah Ramsey Rule. Ramsey Rule itu menjelaskan tentang bagaimana beban berlebih pada pajak dapat diminimalkan dengan jumlah tertentu memutarbalikkan pajak dengan elastisitas. Jadi T1 per T2 sama dengan E2 per E1, di mana T adalah pajak dan E adalah elastisitas. Tentang Ramsey Rule itu menjelaskan tentang bagaimana beban berlebih pada pajak dapat diminimalkan dengan jumlah tertentu dan cara meminimalkan beban berlebih pada pajak itu adalah dengan pajak ditempatkan terbalik dalam proporsi permintaan elastisitasnya. Jadi T1 per T2 sama dengan E2 per E1, di mana T adalah pajak dan E adalah elastisitas. Ini di sini adalah kurva Ramsey Rule. Di garis horizontal ada key atau kuantitas dan di vertikal ada price atau harga. Di sini supply cenderung bersifat konstan karena itu adalah agregat, dan demand-nya seperti biasa kurvanya, dan garis P menunjukkan harga sebelum dikenakannya pajak. Jadi permintaannya cenderung tinggi pada Q0, dan setelah pajak dinaikkan sebesar P plus T, maka permintaan akan turun sebesar Q1, dan ketika pajak dinaikkan 2 kali lipat sebesar P plus 2T, maka permintaan akan semakin menurun sebesar Q2. Nah, fungsi Ramsey Rule sendiri di sini, maka dari harga dari dikenakannya 2 kali lipat pajak sebesar P plus 2T bisa menurun sebesar P plus T, atau bahkan bisa menjadi P tanpa adanya pajak. Terus yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tambahan biaya pada sistem pajak. Itu tambahan biaya pada sistem pajak itu menyebabkan memiliki kelebihan sendiri. Itu seperti kebijakan pemerintah berjalan, misalnya subsidi BBM atau kebijakan lainnya. Tetapi kebijakan itu sendiri akan bisa dimanipulasi dalam lingkungan politik. Jadi bisa kita bilang itu pemerintah bisa korupsi juga. Pemerintah korupsi kejelekannya dengan ada tambahan biaya pada pajak itu. Dan ini adalah pembiayaan pengalokasian dan pajak. Itu pajak ditempatkan atau dikumpulkan dalam Departemen Keuangan, dan Kongres akan membagikannya dalam program-program seperti sumber daya alam, pendidikan dan lain-lain. Dan sisanya itu untuk pendapatan pemerintah itu dialokasikan untuk
ya semisalnya tadi untuk menjalankan kebijakan yang lain. Nah, di sini tambahan biaya pada pajak juga digunakan untuk biaya politik. Biaya politik tuh misalnya ada sosialisasi tentang pajak ke daerah-daerah, dan biaya administrasi, contohnya biaya untuk para Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Dan yang terakhir adalah kepatuhan biaya. Kepatuhan biaya itu jadi misalnya pajak dalam suatu daerah pasti dikumpulkan dalam misalnya Malang. Ada pengumpulannya di Malang, tapi pusat pengumpulan pajak adalah Jakarta, dan biaya pemindahan pajak dari Malang ke Jakarta itulah yang dinamakan biaya kepatuhan. Dan biaya pengumpulan arsipnya segala tentang pajak. Dan itu berikut sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.